Aduh, astaga, susah banget. Apa ya? Ada anak-anak udah datang. Udah mau sekolah minggu online ya. Bentar ya. Ini loh, Loso sambil nungguin sekolah minggu dimulai, kan belum mulai nih, 10 menit lagi. Loso sambil main di laptop, ada permainan mencocokkan suku dan rumah adatnya. Dan itu, aduh, pusing banget loh. Kalian bisa bantu nggak? Bisa bantu? Nah, kita coba ya. Ini nih, yang pertama nih. Gimana cara lihatnya ya? Kalian bisa lihat nggak? Loso lempar ke situ ya. Bisa lihat di situ kan? Ya. Nih, yang pertama ini nih. Padang. Ini apa ya rumah adatnya ya? Yang ini apa yang ini ya? Yang mana? Kiri apa yang kanan? Oh, yang kanan. Betul. Namanya kalau nggak salah gadang. Soal pertama kalian bisa bantu Loso dengan sangat mudah. Suku berikutnya nih ya. Susah nih kayaknya. Suku Aceh. Lihat ya. Rumah adat yang mana yang rumah adat Aceh? Kiri apa kanan? Kiri. Siap. Namanya Karong Bade. Keren banget kalian loh. Baru 2 suku, jangan sombong dulu. Siapa tahu ini susah ya berikutnya. Ketiga. Shoot. Suku ini terkenal satenya. Dulu saya pengen banget makan sate Madura. Suku Madura. Yang mana rumah adatnya? Kiri apa kanan? Apa? Kalian hebat banget sih. Belajar di mana? Belajar di sekolah. Keren. Namanya kalau rumah adat suku Madura itu Tanean Lajan. Sip. Masih ada dikit lagi. Nih. Ini Jawa Tengah. Enak banget ya kalau kita liburan sama-sama ke Jawa Tengah ya. Semoga pandemi ini cepat selesai ya. Kembali ke sini. Balik ke laptop. Cut. Jawa Tengah. Yang mana? Rumahnya kiri apa kanan? Yang atas? Gak ada pilihan. Yang bawah? Gak ada pilihan. Serius dong, susah ya. Kanan. Joglo. Ini namanya rumah adat Jawa Tengah. Joglo. Sarangi kalian membuat permainan ini jadi gampang. I love you full. Lagi sedikit lagi. Tadat! Kalimantan Tengah. Apa nama rumah adatnya? Betul, Betang. Tapi yang mana? Kiri apa kanan? Oh, pinter. Yang kanan lagi. Sorak-sorak bergembira semua. Kembali ke laptop. Next ya. Yang ini susah nih. Sulawesi Tenggara. Yang mana rumah adatnya? Dikit lagi nih, 2 lagi udah bisa nih. Kiri apa kanan? Kiri ya? Namanya Buton. Kalian hebat. Loso nggak jamin loh papa mama tahu ini. Ya nggak? Main mata. Next. Maluku Utara. Apa yang terkenal dari Maluku Utara? Kerupuk. Kalian tuh kerupuk terus pikirannya. Udah deh. Kita langsung lihat rumah adatnya yang mana. Kiri apa kanan? Kanan. Sasado. Rumah adat Maluku Utara. Sado. Sekali lagi. Kalian pasti nggak pernah tahu. Ini loh susah banget nih dari tadi. Kan kita nggak boleh curang ya, nggak boleh googling. Nah, kita lihat yang terakhir ya. Siapa yang bisa? Semoga kalian bisa ya. Siap? Papua. Suku Papua. Yang mana rumah adatnya? Kiri apa kanan? Kiri? Yakin?
Benar, yakin. Kiri, namanya Honai, bukan Hani. Honai. Ini dia semua rumah adat. Wih, ternyata ya suku-suku di Indonesia tuh banyak loh. Dan ini cuma sebagian kecil aja. Dan kalian tuh hebat banget. Tahu nggak bahasa Koreanya hebat apa? Hebat. Ayo. Ayo yuk kita siap-siap. Kita mau sekolah minggu. Kita mau memuji Tuhan. Mau mendengarkan cerita hari Minggu ini. Bye. Hai, selamat hari Minggu semuanya. Gimana kabarnya? Baik, Rasa. Wow, asik. Sudah gosok gigi belum? Sudah. Sudah mandi belum? Sudah. Sudah sarapan? Sudah, Rasa. Sudah siap sekolah minggu? Siap. Yeay! Sebelum itu kita ingat-ingat yel-yel kita dulu ya. Ya semuanya. GKT Betani Kids. Doa yes, firman oke. Wow, kalian hebat. Bahasa Koreanya cepat. Yuk kita mau berdoa dulu sebelum mau menyanyi dan mendengarkan cerita hari ini. Yuk adik-adik, ayo kita berdoa. Ya Tuhan, kami berterima kasih karena Tuhan sudah menyertai kami dalam istirahat kami dan kami bisa bangun dan kami bisa mempersiapkan diri untuk kami bisa mengikuti sekolah minggu hari ini. Tuhan tolong siapkan hati kami untuk kami bisa mengikuti sekolah minggu hari ini dengan baik. Terima kasih ya Tuhan, hanya dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Nah, lo semua tanya apa kabar ke anak-anak semua? Kalau lo tanya apa kabarnya, kalian jawab ya yang jelas di depannya televisi kalian atau di HP kalian. Baik, gitu ya. Oke, siap ya, kita coba ya. Siap. Apa kabarnya? Baik. Yeay, kita mau nyanyi apa kabar? Pakai gerakan ya. Semangat. Terlebih dari segalanya, mau dari semua ciptaan Tuhan, Tuhan itu mengasihi kita. Ayo kita nyanyi sama-sama adik-adik, more than anything. Kita pakai gerakannya adik-adik, kita harus tetap semangat memuji Tuhan. From my eyes to my ears to my mouth and nose, from my head down to my toes, from my eyes to my ears, from my mouth and
sayang satu sama lain. No berantem, gak boleh ejek-ejek, gak boleh. Kita mau tekun cinta satu sama lain supaya Tuhan senang. Kita nyanyi lagi nih ya. Tekun cinta satu sama lain, itulah maunya Tuhan. Ada hati sekarang-tama, itulah maunya Tuhan. Tunjukkan, saksikan, Tuhan minta buktinya. Tunjukkan, saksikan, Tuhan minta buktinya. Sekali lagi. Rukun cinta satu sama lain, itulah maunya Tuhan. Rendah hati sekarang-tama, itulah maunya Tuhan. Tunjukkan, saksikan, Tuhan minta buktinya. Tunjukkan, saksikan, Tuhan minta buktinya. Selamat mendengarkan firman Tuhan adik-adik. Selamat pagi adik-adik semua. Bagaimana kabarnya hari ini? Kita berdoa dulu ya. Tuhan Yesus, terima kasih karena hari ini Tuhan berikan kami waktu untuk mendengarkan firman-Mu. Tolong kami agar kami bisa mendengar dan melakukan firman Tuhan dalam hidup kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Siapa di sini yang sangat kangen dengan sekolah? Ya, setiap kita pasti kangen banget ya untuk ke sekolah. Nah, sekolah minggu hari ini kita ubah yuk. Kita mau ke sekolah. Ting! Ya, kita ada di sekolah. Nah, hari ini Lose akan mengajar untuk adik-adik semua tentang Indonesia. Apa itu Indonesia? Indonesia adalah negara di mana kita tinggal. Indonesia kaya dengan budaya. Indonesia terdiri dari 1.300 sekian suku. Wow, dari Sabang sampai Merauke, Indonesia dilimpahi dengan segala kekayaan. Indonesia juga punya 6 agama yang berbeda. Ada Kristen, ada Katolik, ada Islam, ada Buddha, ada Hindu, dan ada Konghucu. Indonesia punya berbagai macam perbedaan yang membuat Indonesia sangat indah dan sangat kaya. Tuhan memberikan perbedaan-perbedaan itu untuk kita saling menghormati dan saling menghargai. Bisa saja Tuhan juga memberikan orang-orang itu kita kepada orang lain untuk menjadi berkat. Nah, adik-adik, sama seperti sebuah cerita pada zaman dahulu kala. Dahulu kala ada seorang yang bernama Kores. Tining. Kira-kira kalau melihat dia ini, lihat gambar ini, dia siapa ya? Apakah profesinya? Ting 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 ting. Guru? Bukan. Dokter? Bukan. Apa ya? Dia adalah raja. Siapa yang jawab raja? Yeay, kalian semua hebat. Dia adalah seorang raja. Namanya adalah Raja Kores. Dia raja di sebuah negara bernama Persia, zaman dahulu kala. Raja Kores ini tertulis di dalam Alkitab, di dalam Ezra pasal yang pertama, ayat yang pertama sampai dengan 11, diceritakan bahwa Raja Kores ini dipakai Tuhan dengan luar biasa. Dia dipakai Tuhan untuk menyelamatkan orang Israel saat orang Israel ditahan atau ada di dalam sebuah pembuangan bernama Babel. Waktu itu orang Israel sangat sedih sekali. Mereka sangat tersiksa dan menderita di dalam pembuangan di Babel. Tetapi Tuhan pakai Raja Kores ini untuk membebaskan bangsa Israel.
hingga bangsa Israel bebas dan bisa kembali ke Yerusalem. Raja Kores juga mengikuti apa yang menjadi nasihat Tuhan kepada bangsa Israel. Raja Kores menyampaikan ke bangsa Israel bahwa bangsa Israel harus membangun rumah Tuhan ketika mereka pulang ke Yerusalem. Raja Kores menuntun dan melihat apakah bangsa Israel betul-betul sudah membangun rumah Tuhan di Yerusalem. Nah, untuk informasi untuk kita semua, Raja Kores bukanlah orang Israel. Dia bukan asli orang Israel. Dia berbeda suku dengan orang Israel. Raja Kores juga bukan orang yang percaya kepada Allah orang Israel. Dia berbeda agama dengan orang Israel. Raja Kores tidak sama suku, tidak sama agama. Tapi Tuhan pakai Raja Kores untuk menyelamatkan bangsa Israel. Wah, luar biasa sekali. Raja Kores mau menolong dan membantu bangsa Israel terbebas di pembuangan dari Babel. Keren. Sehingga bangsa Israel bisa menikmati berkat dari Tuhan melalui apa yang dilakukan oleh Raja Kores. Nah, adik-adik, mungkin kita juga mengalami begitu banyak kesulitan dalam hidup kita. Entah dari kesulitan hal kecil ataupun hal besar. Contohnya ketika kita mungkin jalan-jalan di mall, kita tersesat, ada orang lain yang membantu kita. Atau ketika kita di sekolah, kita ketinggalan uang sehingga kita nggak bisa pulang naik angkutan umum. Tapi ternyata Tuhan kasih teman kita yang mau meminjamkan uang untuk kita. Atau ketika kita sulit dalam belajar, ada teman yang mau bantu kita untuk ngajarin kita. Ada guru yang setia untuk menolong kita. Atau banyak hal lagi yang lain ketika kita mengalami kesulitan, Tuhan mengirimkan orang-orang untuk menolong kita. Tahukah adik-adik, Tuhan bisa mengirim siapa saja untuk menolong kita. Belum tentu orang-orang yang kita harapkan. Tuhan bisa saja kasih teman, tetangga, orang yang bahkan kita tidak kenal, guru, mbak yang ada di rumah kita, yang mungkin berbeda suku, berbeda agama dengan kita. Tetapi Tuhan bisa pakai orang-orang itu untuk menolong kita. Tuhan bisa kirimkan siapa saja yang berbeda dengan kita, entah itu berbeda secara status sosial, suku, agama, untuk menolong kesulitan kita. Sebaliknya, Tuhan juga bisa pakai kita untuk bisa menolong orang lain. Tuhan bisa pakai kita untuk menolong orang lain yang juga berbeda dengan kita. Seperti Raja Kores yang Tuhan pakai untuk menolong bangsa Israel, Tuhan juga bisa pakai orang lain menolong kita, atau Tuhan bisa pakai kita menolong orang lain. Nah, adik-adik, menariknya inilah yang dinamakan indahnya sebuah perbedaan. Perbedaan ini Tuhan pakai untuk kita untuk saling menghormati, menghargai, menolong satu dengan yang lain. Nah, adik-adik, coba kita lihat. Lose punya berbagai macam gambar nih. Nih, ada anak-anak. Ting 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 ya. Ada yang warna kulitnya berbeda-beda. Ada yang warna kulitnya hitam, ada yang putih, ada yang sawo mateng, mungkin kayak kulit-kulitnya kita. Ada yang matanya besar, ada yang matanya sipit, ada rambutnya keriting, ada rambutnya lurus, ada yang besar, ada yang kecil. Ini semua berbeda. Tetapi adik-adik, Tuhan sayang kepada setiap anak-anak ini. Tuhan sayang semua anak-anak dengan berbagai macam warna kulit. Tuhan sayang setiap suku. Tuhan juga menyayangi setiap perbedaan. Nah, adik-adik, kalau Tuhan saja sayang, kenapa kita tidak? Kita juga harus saling mengasihi satu dengan yang lain. Kita harus saling tolong-menolong satu dengan yang lain. Meskipun kita berbeda. Sebuah lagu mengatakan, Yesus cinta semua anak di dunia. Kulit putih dan hitam semua Tuhan cinta. Nah, Tuhan cinta semua anak di dunia.
Oleh sebab itu kita juga mau mengasihi berbagai macam orang-orang yang Tuhan kasih di tengah-tengah kita. Siapapun yang kita temui. Meskipun kita berbeda suku, berbeda agama, berbeda warna kulit, kita berbeda status sosial, kita mau saling menolong satu dengan yang lain. Karena bisa jadi Tuhan pakai mereka atau Tuhan pakai kita untuk menjadi berkat buat orang lain. Nah, hari ini kita mau baca ayat hafalan ya. Dari Galatia 6 pasal yang kedua. Ya, dari Galatia 6 pasal yang kedua. Kita buka Alkitab kita ya. Nah, firman Tuhan berbunyi demikian. Bertolong-tolonglah menanggung bebanmu, demikianlah kamu memenuhi hukum Kristus. Bertolong-tolonglah menanggung beban, agar kita bisa melakukan apa yang berkenan di mata Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih karena Tuhan menciptakan kami dengan indah. Tuhan menciptakan kami berharga. Tuhan menciptakan kami luar biasa. Meskipun kami berbeda satu dengan yang lain, tapi kami tahu Tuhan memberikan orang lain untuk bisa juga menjadi berkat bagi kami atau kami menjadi berkat bagi orang lain. Tolong kami agar menjadi pelaku dari firman Tuhan. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Sampai ketemu minggu depan. Dan jangan lupa lakukan firman Tuhan ya. Dadah. Nah, adik-adik, kita sudah mendengarkan firman Tuhan yang disampaikan oleh Roseberta tadi. Kita harus tahu bahwa Tuhan itu mengasihi kita semua anak-anaknya. Mau itu kulitnya merah, mau kulitnya kuning, putih, atau hitam, Tuhan itu tetap mencintai kita semua sebagai anak-anaknya di dunia ini. Ayo kita nyanyi sama-sama. Tuhan cinta semua anak. Kita harus tetap semangat ya adik-adik memuji Tuhan. Tuhan cinta semua anak, semua anak di dunia. Putih, merah, hitam, semua dicintainya. Tuhan cinta semua anak di dunia. Bahasa Inggrisnya, Jesus loved the little children, all the children of the world. Red and yellow, black and white, they are precious in His sight. Jesus loved the children of the world. Nah, mari kita berdoa bersama-sama. Tuhan Yesus, terima kasih buat sekolah minggu hari ini. Kami bersyukur Tuhan sayang kami. Terima kasih Tuhan Yesus, tolong kami sayang kepada orang lain. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa. Amin. Nah adik-adik, sekolah minggu hari ini sudah selesai. Jangan lupa sama ayat hafalannya ya yang sudah disampaikan oleh Roseberta tadi. Tapi kita juga nggak boleh lupa akan yel-yel kita. Ayo kita coba. 1, 2, 3. GKT Betanikis, doa yes firman oke. Sekali lagi biar semangat nih adik-adik. GKT Betanikis, doa yes firman oke.